Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Korban yang Sempurna. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar, khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercelah supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Imamat 22 ayat 21. Di dalam buku Imamat dan Bilangan, kata Ibrani tamim disebutkan untuk 29 kali, yang digunakan untuk mempersembahkan bakaran atau korban binatang yang tidak bercacat celah. Domba yang tidak bercacat celah digambarkan sebagai sempurna, sebagai korban binatang. Dalam hal ini tidak disebutkan mengenai kesempurnaan moral di sini. Domba yang tidak bercacat celah dianggap satu hal yang memuaskan tuntutan untuk menjadi korban bakaran. Suatu korban bakaran akan ditolak untuk menjadi korban yang layak bila ada cacatnya. Tidak heran, Imamat 22:21 mengatakan, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Namun penggunaan kata tumim dipakai untuk berbagai arti. Misalnya lengkap dalam Imamat 23 ayat 15 bisa kita baca, atau sepenuhnya Imamat 25 ayat 30, tulus hati Hakim 19 ayat 16. Namun kita dapatkan untuk menggambarkan Tuhan, kata tumim diterjemahkan dengan kata sempurna. Misalnya, adapun Allah jalannya sempurna. 2 Samuel 22 ayat 31, dan gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Ulangan 32 ayat 4. Bila kita menambahkan kata benar dalam Ayub 12 ayat 4, hidup yang tidak bercelah, Mazmur 119 ayat 1, dan tulus, Mazmur 119 ayat 80, untuk penggunaan tamim, kita dapat melihat tamim menggambarkan sesuatu hal sempurna untuk suatu maksud tertentu. Bila ini berbicara mengenai ketulusan moral seseorang di hadapan Tuhan, maka tamim adalah sesuatu keadaan yang diterima oleh Tuhan sebagai seseorang yang berbakti. Walaupun sama seperti Nuh, Abraham, Daud, dan lainnya adalah orang yang pernah berdosa. Mereka adalah orang yang pernah tersandung, jatuh namun bangun dan percaya kepada Tuhan, dan bertahan oleh sebab kasih karunia Tuhan. Dengan selalu memandang kepada Tuhan, dan Tuhan memandangnya sebagai seorang yang sempurna. Kita bersyukur karena sebab Nuh, Abraham atau Daud adalah manusia yang seperti kita, yang pernah jatuh namun tetap bangun dan kejatuhan dan memandang kepada Tuhan. Kiranya kita pun dapat mengikuti jejak yang sama, sehingga Tuhan memandang ketulusan kita dan kita dapat dibenarkan oleh karena Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita.